Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kaum muslimin dan muslimah jamaah yang berbahagia, alhamdulillah dengan izin dan taufik dari Allah Azza wa Jalla kita dapat hadir kembali dalam melaksanakan kajian rutin yang diawali dengan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menanamkan rasa kemudahan dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah sebagai tanda bahwa kita berbahagia di dalam beribadah. Jangan berbahagia. Kajian kita malam hari ini agak lebih spesifik karena merupakan pengajian terakhir sebelum Idul Adha, ya. Karena di pekan keempat itu sudah masuk 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah dan pelaksanaan salat Idul Adha dan juga ibadah kurban. Nah, oleh karena itu saya ingin memanfaatkan waktu untuk mempersiapkan sebagai bekal menghidupkan dan memahami serta menghidupkan dan mengamalkan nilai-nilai agama di dalam 10 hari pertama atau di akhir-akhir Zulqa'dah dan juga di awal-awal Zulhijjah. Nah, sehingga kita punya motivasi kuat di dalam mengamalkan ajaran agama yang sepatutnya di bulan-bulan tertentu itu ada pemahaman yang kuat sebagai hak kita sebagai seorang hamba atas amanah waktu yang Allah berikan kepada kita. Di bulan Zulqa'dah ini yang merupakan bulan haram dan juga sama dengan Zulhijjah, masuk kategori dari bulan-bulan haram yang harus dipahami ketentuan-ketentuannya, harus dipahami batasan-batasannya, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhormat dan terjaga kehormatannya. Namanya Syahrul Hurum, bulan-bulan haram ataukah bulan-bulan yang terhormat. Di antara rangkaian ibadah di Zulhijjah itu yang masuk bulan haram yang sudah kita bahas terkait dengan pelaksanaan ibadah haji. Dalam beberapa pertemuan, ibadah haji ini puncaknya di bulan haram, yang dikerjakan di bulan haram, mulai bulan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Jadi 2 bulan yang termasuk bulan haram di mana pelaksanaan ibadah haji dilaksanakan. Sehingga pelaksanaan ibadah haji ini merupakan ibadah istimewa karena terlaksana di bulan-bulan haram, yaitu bulan Zulhijjah dan juga adalah bulan Zulqa'dah. Namun bagi kita yang tidak melaksanakan ibadah haji adalah berbagai ibadah-ibadah yang harus kita pahami dan kita sadari keistimewaannya, sehingga kita punya motivasi kuat untuk mengamalkannya.
Zulqa'dah ini yang oleh secara bahasa artinya duduk ya. Jadi kalau Zulqa'dah bulan duduk ya. Kenapa? Karena orang Arab menggunakan bulan Zulqa'dah ini untuk tidak berperang, karena dilarang berperang di dalamnya. Ya, sama di bulan Syawal mereka menggantungkan pedangnya. Nah, ketika masuk Zulqa'dah itu tidak banyak jalan, tapi gunakan duduk supaya tidak berinteraksi dengan banyak orang, apalagi dengan kabilah-kabilah lain, suku-suku lain yang terkadang memancing kemarahan, terjadilah peperangan, ya, permusuhan. Nah, maka mereka lakukan itu, maka diberi istilah Zulqa'dah. Di 10 hari pertama itu, ya, di Zulhijjah punya amalan istimewa yang oleh Rasulullah SAW beliau menyatakan, ma min ayyamin, tidaklah di hari-hari, al-amalu shalih fiha, melakukan amal saleh di 10 hari pertama itu, ahabbu ilallah, sungguh adalah sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah al-Asyr. 10 hari pertama min awal Zulhijjah, dari awal Zulhijjah. Nah, dari 10 hari pertama itu, nah, ibadah puncaknya selain tanggal 10 ada tanggal 9, yakni melaksanakan ibadah puasa yang disebut dengan puasa Arafah. Nah, puasa Arafah ini sepatutnya dalam pelaksanaannya bersamaan seluruh kaum muslimin, karena penamaan puasa Arafah yang jatuh pada tanggal 9 Zulhijjah itu bertepatan dengan wukufnya kaum muslimin di Arafah, yang oleh redaksi hadis Nabi kadang digunakan yaum shaum Arafah, namun digunakan juga shaum tis'a min Zulhijjah. Jadi kadang redaksinya puasa Arafah, yang dapat kita pahami adalah puasa di mana kaum muslimin wukuf di Arafah, dan yang kedua adalah puasa yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Nah, kalau kita gabung dua riwayat ini menunjukkan bahwa puasa Arafah itu ya puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, untuk bisa menyamakan ya antara puasa 9 Zulhijjah dengan puasa Arafah, agar kita dapat berpuasa bersama-sama, maka yang dapat menyelesaikan masalah ini adalah dengan menggunakan hilal global ataukah ittihadul matali' dengan satu matla'. Sebab dengan menggunakan satu matla', maka satu penamaan hari, satu tanggal, satu hari, sehingga dipastikan itu sama semua. Jadi kalau negara muslim semuanya sepakat dengan satu tanggal itu, maka ketika kaum muslimin wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah, maka seluruh kaum muslimin itu akan melaksanakan puasa pada hari yang sama. Jadi bertemu berkesesuaian antara nama dengan tempat, sehingga tidak ada masalah di dalam pelaksanaan. Yang selama ini karena ijtihad kita masih wilayah lokal, maka ini akan nanti terjadi perselisihan, perbedaan antara puasa 9 Zulhijjah dengan puasa Arafah itu. Karena dipastikan kalau menggunakan ikhtilaful matali', perbedaan matla' di setiap wilayah, di mana Saudi punya matla' tersendiri, Indonesia punya matla' sendiri, maka dipastikan kalau terjadi penentuan awal Zulhijjah, maka dipastikan akan berbeda. Karena redaksi hadis itu adalah puasa tanggal 9 Zulhijjah. Nah, hitungannya itu dari awal.
Jadi kalau Indonesia penetapannya tanggal 9 Zulhijjah berbeda dengan penetapan Saudi Arabia, maka dipastikan antara puasa Arafah berbeda dengan puasa tanggal 9 Zulhijjah. Maka kalau kita berijtihad mengambil kaidah ikhtilaful matali', maka kadang bertepatan, kadang tidak. Karena hitungan puasa itu adalah tanggal 9-nya, tanggal 9 Zulhijjah. Walaupun pada akhirnya tidak bersamaan wukuf. Karena hitungan sebenarnya adalah tanggal 9 Zulhijjah ini. Ya. Untuk tahun ini dipastikan bersamaan. Karena secara global maupun secara lokal, ya, maka di mana terpenuhi syarat hilal global itu, yaitu 5 derajat dan elongasi 8. Dan disepakati juga bahwa tanggal Zulqa'dah itu dicukupkan 30 hari. Ya, dicukupkan 30 hari karena di tanggal 28 itu 29 itu posisi ya hilal itu di bawah ufuk dan juga tidak terpenuhi hilal global. Maka Zulqa'dah ini dicukupkan menjadi 30. Ini berkesesuaian baik ikhtilaful matali' hilal global maupun hilal lokal, itu kesemuanya menyempurnakan istikmal di bulan Zulqa'dah, sehingga dipastikan nanti ya di tanggal 1 Zulhijjah bersamaan. Karena kalau ada yang terlambat lewat kita di tanggal 30 bisa menjadi tanggal 31. Bulan Islam itu hanya 2, 29 atau 30. Tidak ada 28 maupun 31. Karena Rasulullah SAW menyatakan asyharu hakada. Nabi menyebutkan bahwa bulan itu ya seperti ini, 30, kadang 29. Jadi dalam tanggal syar'inya itu berdasarkan hadis Nabi 29 atau ke 30. Ya. Yang keutamaannya ini adalah yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Ya, menghapuskan dosa itu 1 tahun yang akan datang dan 1 tahun yang lalu. Ya, ini di tanggal 9-nya. Namun boleh juga memperbanyak puasa sebelumnya, antara tanggal 1 sampai dengan ya tanggal 9. Ya tidak mengapa diperbanyak, tapi puncaknya itu di tanggal 9-nya. Dan saya kira bukan hanya puasa yang diperbanyak, tapi berbagai amal soleh itu juga harus diperbanyak. Jadi baik puasa maupun ya qiraatul Quran, zikir, ya, ibadah nawafil, salat malam, kesemuanya itu ditingkatkan. Karena amalan-amalan yang dikerjakan di bulan Zulhijjah ini sangat jauh berbeda dengan amalan yang dilaksanakan nanti di tanggal ya, di bulan Muharram ataukah bulan Safar ataukah di bulan Syawal, khususnya di tanggal 1 sampai dengan 10. Di bulan Zulqa'dah dan Zulhijjah saja sudah istimewa, tapi dari bulan Haram dan Zulhijjah ini lebih istimewa lagi di tanggal 1 dan 1 sampai 10. Ya. 1 sampai 30 itu sudah istimewa karena masuk kategori bulan haram. Tetapi dari tanggal 30 ini ya lebih khusus lagi di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu. Sehingga dalam keterangan para ulama ya, kalau di bulan Ramadan adalah bulan berkah, di mana amalan-amalan kita itu dilipat gandakan,
Tapi untuk bulan Zulhijjah di tanggal 1 sampai 10 itu adalah amalan yang paling disukai. Jadi kalau bulan Ramadan yang afdalnya keberkahannya di mana Allah melipat gandakan, tapi di bulan Zulhijjah itu di tanggal 1 sampai 10 amalan yang paling disukai, ahabbu ila Allah. Sehingga mengalahkan amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan. Betul, dilipat ganda. Tapi dari segi kecintaannya Allah terhadap amalan itu, berdasarkan hadis ini, itu sebagian pendapat ulama itu adalah amalan yang dilaksanakan di tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 berdasarkan kesorehan hadis Nabi, ahabbu ila Allah, adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah beramal di 10 hari pertama, bahkan mengalahkan jihad fi sabilillah, kecuali mereka yang memang keluar membawa bekalnya sehingga tidak kembali membawa apa-apa, artinya syahid di jalan Allah ya Subhanahu wa taala. Dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10 itu ya, selain puasa, tadarrus, berbagi amal sosial, silaturahim, berbakti kepada orang tua, berbakti kepada keluarga, terlebih khusus orang tua kita yang sudah tua. Ya, itu sama. Berbakti kepada orang tua pada usia 40 istimewa. Tapi lebih istimewa lagi kalau berbakti kepada orang tua itu pada usia tua. Ditingkatkan itu. Karena itu sangat dicintai Allah. Sama-sama mengabdi, berbakti, birrul walidain. Tapi ya, waktunya berbeda pada usia muda dengan usia sudah tua, 60, 70. Ya samalah beramal di Zulqa'dah ini istimewa karena masuk haram. Tapi beramal di 10 hari pertama lebih tinggi lagi. Jadi ada kalanya amalan ini meningkat naik karena waktu. Maka merugilah waktu yang Allah berikan kita tidak manfaatkan. Nah, itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Kenapa Allah mengawali dengan waktu? Karena waktu-waktu ini ada yang Allah memang berikan istimewa di situ. Amalan sederhana, tapi kalau dikerjakan di waktu tertentu dia langsung naik. Ya. Maka inilah yang membedakan ya, tingkatan timbangan amal hamba itu karena tadi ada yang paham waktu-waktu istimewa, ada yang tidak paham biasa-biasa saja. Maka itulah pentingnya ilmu, karena kita tahu ya, kedudukan suatu amalan, dan menyadari kedudukan suatu amalan itu menentukan tingginya amalan itu. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Jadi misalnya di tanggal ya 1 sampai 10 kita anggap biasa saja ya, sehingga beramal biasa-biasa. Tapi kalau kita sadari tingginya ini, otomatis akan menambah semangat kita itu ya. Nah, termasuk berkurban, menyembelih hewan tertentu di waktu tertentu dengan cara-cara tertentu yang hanya dilaksanakan dalam sekali sekali 1 tahun, dan itu pas di waktu-waktu yang sangat dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita lihat ibadah kurban yang diberi istilah adalah penyembelihan hewan tertentu pada waktu tertentu dengan cara-cara tertentu, maka afdalnya menyembelih hewan kurban itu di hari nahar, namanya Yaumun Nahri, itu tanggal 10. Walaupun boleh kita menyembelih di tanggal 11, 12, 13, karena masuk hari-hari tasyrik. Kebolehan menyembelih hewan kurban ya di hari-hari tasyrik itu, Yaumun Nahar dan hari-hari tasyrik. Hanya kalau sudah lewat ya sudah bukan lagi kurban, tapi namanya sedekah
atau kalau sebelum salat mau disembelih, itu juga namanya sedekah. Tapi kalau kita kerjakan itu di awal, lebih istimewa. Selain karena itu laksanakan setelah salat Idul Adha, yang nama kurban diambil dari kata Idul Adha itu namanya adhiyah. Jadi kurban ini bahasa Indonesia kurban dari kata qaruba yaqrubu kurbanan. Jadi suatu kesungguhan penyembelihan hewan tertentu yang berulang-ulang. Sama redaksi dari kata Quran. Qara yaqra'u Quran. Qara yaqrubu kurban. Qara yaqra'u qira'ah artinya membaca. 1 kali, 2 kali. Tapi kalau digunakan Qur'anan itu berarti bacaan yang berulang-ulang. Jadi kalau membaca sekali itu bukan Quran. Karena tabiat dari Quran itu harus dibaca berulang. Makanya beda antara qiraah dan Quran. Kalau qiraah 1 kali, 2 kali cukup. Sudah dianggap membaca. Tapi kalau Quran dengan menggunakan masdar Qur'anan, maka sifat Quran itu harus dibaca secara berulang-ulang. Kalau tidak berulang, berarti itu bukan Quran. Buktinya apa? Kita baca Quran dalam 1 hari minimal 17 kali baca Al-Fatihah. Itu wajib dibaca sebelum tambah-tambah yang lain. Kurban juga demikian. Jadi kalau berkurban hanya sekali dalam seumur hidup, itu bukan kurban. Akhirnya bagian mampu mendekatkan diri kepada Allah yang dilakukan tiap tahun, rutin itu. Dan ini pun dimaksudkan untuk diri dan keluarga. Kenapa? Kurban ini masuk kategori ibadah maliyah. Jadi masuk, kalau kita lihat ibadah itu ada ibadah qalbiyah, ada ibadah hati, ada ibadah maliyah dengan harta, ada ibadah al-jawarih dengan anggota badan kita, fisik. Nah, kalau kurban ini masuk jenis ibadah harta. Sama dengan zakat. Sama dengan infak. Karena mengeluarkan harta yang kita miliki untuk bertakar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tahu sifat manusia ini, jadi manusia itu punya tabiat yang terkait dengan harta benda, suka kalau banyak yang masuk dan sulit untuk banyak keluar. Jadi kalau banyak masuk, itu enak masuk terus. Tapi saat mau keluar, susahnya itu. Itu tabiatul mal. Jadi tabiat harta itu suka masuk, tapi untuk mengeluarkan sangat sulit. Maka Islam menuntun agar tabiat itu dirombak, direkonstruksi. Jadi ditata ulang itu tabiat. Jangan sampai terbawa tabiat itu. Dengan cara apa? Dididik, ditarbiyah. Kalau di puasa Ramadan kemarin berpuasa supaya jadi motivasi keinginan memperbanyak harta itu melemah. Kan orang berpuasa lapar, motivasi dunianya itu melemah. Tapi di malam hari tetap makan. Itulah keseimbangannya di situ. Sama dengan berkurban. Yang kita dikeluarkan itu hanya 1 kali saja dalam 1 tahun. Dan itu pun kurban bagi seorang itu sudah mencakup 1 keluarga. Karena setiap kurban yang kita keluarkan, maka manfaat kurban yang kita keluarkan itu masuk istri, masuk anak-anak, masuk orang yang kita tanggung dalam rumah itu.
Walaupun sebenarnya boleh kalau dalam satu rumah ada 3 nama, ada 4 nama. Tapi setidaknya satu nama yang kita berikan untuk itu sudah kewajiban, maksudnya hak pembinaan, ya, hak ya, keluarga itu kita sudah penuhi, ya, sehingga ya, menjadi bekal bagi mereka juga, ya, bagi keluarga. Baik, adhiyah itu, kurban itu, ya, jadi punya cara tertentu yang harus dilakukan, bahwa kurban adalah menyembelih, intinya adalah menyembelih. Nah, tapi hanya disembelih ini ya, sudah jelas itu hewan tertentu. Hewan ini adalah unta, ya, sapi dan sejenisnya. Berarti masuk juga kerbau, ya. Kemudian kambing. Nah, ini jenis hewan yang sudah ditentukan. Kenapa tidak boleh yang lain? Misalnya ayam, rusa, apalagi kucing, ya tidak bisa. Karena yang namanya penyembelihan hewan kurban adalah penyembelihan hewan tertentu, sehingga tidak sembarang hewan disembelih. Dan kelompok-kelompok orang yang berkurban juga sudah ditentukan. Ya, minimal untuk 1 ekor kambing ya 1 orang, sapi untuk 7 orang, maksimal 7. Tapi kalau ada yang berkurban 1 orang untuk 1 ekor sapi, ya sudah, ya, itu baik, sudah terpenuhi. Ya, unta bisa 1, bisa 7 sampai dengan 10 orang. Ya. Kadang muncul satu perkataan ataukah suatu pertanyaan, dalam 1 ekor sapi ini ada 6 orang, ya itu sah, karena batas maksimalnya sudah terpenuhi di dalamnya, di bawah 7, jadi 7 pun sudah masuk. Tapi kalau dari 6 orang itu ada 1 lembaga, misalnya di Kementerian Agama atau di sekolah, 1 ekor sapi, 6 orang nama, masuk 1 sekolah di situ, SMP Unismu masalahnya. Dari 1 ekor sapi itu 6 nama orang, 1 nama lembaga. Nama lembaga ini ya banyak orang di dalam. Maka berkurban atas nama lembaga tidak disebut kurban, tapi disebut sedekah. Ya, ataukah istilahnya kalau di sekolah belajar berkurban. Karena ketentuan berkurban itu tidak terpenuhi. Ya, seperti seakan-akan bahwa lembaga itu bersedekah kepada kelompok-kelompok yang ada namanya tadi. Jadi sudah ada nama 6 orang, baru 1 nama lembaga, berarti lembaga ini bersedekah kepada 6 nama yang tertulis, ya. Sehingga terpenuhi biaya untuk menyembelih hewan kurban seperti sapi. Tapi apakah dia dapat pahala? Ya dapat pahala juga. Tapi yang dapat pahala itu pahala sedekah, yang dipahalai itu dihargai ya bukan lembaganya, tapi orang-orang yang berada di dalamnya. Ya, siapa yang ada di dalamnya itu maka akan memperoleh pahala. Tapi bagaimana hukum berkurban itu? Ya. Karena kalau kita baca ayatnya yang merupakan dalil tentang kurban, fasalli li rabbika wanhar. Ya, ini kalau lihat dasar normatifnya tentang kurban itu ada tuntunannya sangat jelas sekali dalam suratul Kautsar. Fasalli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah, maka salatlah dan karena Allah dan berkurbanlah. Hanya dari segi kualitas atau status hukum perintah ini, apakah ini wajib ataukah sunnah, ini masuk dalam ranah khilafiyah,
perkara yang diperselisihkan antara kewajiban dan kesunnahannya. Imam Abu Hanifah ya, dan juga Imam Al-Auza'i, Rabi'ah, wal Laits dan sebagian dari ulama Malikiyah ya, bahwa orang yang berkemampuan wajib berkurban. Ya. Mereka punya kemampuan berkurban, menyembelih di hari itu, ya, punya biaya, punya dana. Ya. Pada saat penyembelihan hewan kurban, maka wajib melakukan ibadah kurban. Tentu kalau tidak mampu, sepakat ulama tidak wajib, tidak ada tuntunannya. Ya. Karena tidak ada kewajiban, laisa biwajibin ya bilaktidari, di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi mereka yang punya kemampuan lalu tidak berkurban, bagaimana hukumnya? Menurut Abu Hanifah dan Al-Auza'i, Rabi'ah dan Al-Laitsi berdosa. Ya, kenapa? Karena tidak memenuhi perintah Allah. Fashalli li rabbika wanhar. Ada kata wanhar di sini, artinya berkurban, perintah berkurban. Nah, hukum asal dalam kaidah fikih atau usul fikih, kalau ada perintah dalam Al-Quran, maka hukum asalnya adalah wajib. Ya. Yang kedua, Imam Abu Hanifah dan yang lainnya berargumen kewajiban berkurban bagi yang mampu itu berdasarkan hadis Jundab bin Sufyan. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Man dzabaha qabla an yusalliya falyu'id makanaha al-ukhra." Jadi siapa yang menyembelih hewan kurban sebelum melaksanakan salat, maka hendaklah mengulangi penyembelihan itu. Ya. Di waktu yang lain. Berarti diulangi penyembelihannya. Gimana cara mengulangi penyembelihannya? Apakah disambungkan lagi lehernya baru disembelih? Nah, tidak, berarti beli lagi. Karena sudah tersembelih, tidak dianggap korban, dianggap sedekah, maka perlu mengulangi. Nah, ada perintah di situ, fal yu'id. Hendaklah mengulangi penyembelihan hewan kurban itu di waktu yang lain. Nah, wa man lam yasbah fal yasbah. Yang belum menyembelih, sembelih. Nah, di sini ada perintah. Jika seorang menyembelih di luar waktunya, maka ada perintah untuk mengulangi, artinya menyembelih kembali. Jadi perintah menyembelih kembali ini menunjukkan keharusan. Karena ada perintah, berarti hukumnya wajib. Ya. Ditambah lagi yang kalimat yang kedua, siapa yang belum menyembelih, maka hendaklah dia menyembelih. Nah, itu juga ada perintah di situ. Ya. Nah, ditambah lagi dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Imam Abu Hanifah dan yang lain mengambil riwayat dari Ibnu Majah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu pernah bersabda, "Man kana lahu sa'ah." Siapa yang punya kemampuan untuk berkurban. Jadi sapi kah dengan urunan 7 ataukah kambing untuk satu orang, walam yudhi, tapi dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah ia mendekati tempat salat Id kami. Nah, di sini adalah penegasan keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang punya kemampuan berkurban lalu hendak melaksanakan salat, tidak perlu dekat dengan kami. Silakan ya buat seenaknya, semuanya saja, tapi jangan ikut bersama dengan kami, dengan kaum muslimin. Artinya mau dipisah. Tentu ini ya semacam ancaman, penegasan.
betapa pentingnya mereka yang punya kemampuan berkorban harus berkorban. Ya. Ini yang dijadikan oleh para ulama yang mewajibkan berkorban. Pendapat yang kedua adalah pandangan fuqaha, jumhur ulama. Ya, jumhur itu yang dimaksud Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, ditambah lagi dengan Imam Ishaq, Abu Thawr, Al-Muzani, Ibnu Munzir. Cukup banyak yang mengambil pendapat yang kedua, bahwa orang yang berkemampuan untuk berkorban maka disunnahkan, sangat dianjurkan, walaupun tidak sampai kepada kewajiban. Ya, dan silakan dengan sunnah muakkad. Ya. Alasan mereka yang menyatakan bahwa berkorban itu tidak wajib, walaupun sangat dianjurkan. Yang pertama, mereka mengambil riwayat dari Imam Muslim dan juga Imam Nasa'i dari hadis riwayat Ummi Salamah. Ya. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza dakhalatil ushru wa arada ahadukum an yudhhiya." Jadi, jika 10 hari pertama pada bulan Zulhijjah sudah mulai masuk, masuk tanggal 1, 2, 3 sampai dengan 10, wa arada ahadukum, dan di antara kalian ada yang mau berkurban, ya, ada yang mau. Jadi ada kalimat ada yang mau berkurban. Berarti itu pilihan. Tidak ada penegasan semacam kewajiban. Maka janganlah ia memotong rambutnya dan kukunya. Nah, syahidnya di sini adalah kalimat wa arada an yudhhiya, dan mau berkurban, yang menunjukkan bagi kaum muslimin untuk memilih antara tidak atau kamu melaksanakan. Ya. Juga didapati dalam perilaku sahabat, ya, bahkan pemahaman dan perilaku sahabat bahwa wajib, bahwa kurban itu tidaklah wajib. Ya. Bahkan berkata Imam Al-Mawardi, diriwayatkan dari beberapa sahabat, bahkan saking banyaknya sahabat yang memahami itu dekat dengan ijma, ya, akan jatuhnya kewajiban berkurban itu. Ya. Jadi pandangan sahabat yang menyatakan bahwa tidak wajib itu banyak, ya, lebih banyak daripada yang tidak, bahkan mendekati pada ijma. Ya, tidak ada kewajiban berkurban, bahkan jatuh. Ya. Nah, di antara sahabat yang didapati memahami tidak berkurban adalah Abu Bakar, Umar, seperti yang disampaikan oleh seorang tabi'in namanya Abu Suraiha. Beliau pernah menyatakan, "Ra'aitu Abu Bakr wa Umar wa ma yudhhiyani." Saya pernah menjumpai, ya, Abu Bakar dan Umar, padahal keduanya itu bisa berkurban, mampu, tapi keduanya tidak berkurban. Bahkan Ibnu Mas'ud sendiri radhiyallahu anhu itu pernah menyatakan dalam riwayat Abdul Razak dalam kitabnya Al-Musannaf dan juga Al-Baihaqi, ya. Beliau menyatakan begini, "Inni la'ada'u al-adha." Saya kadang tidak berkurban. Wa inni lam musir, padahal saya ini mampu. Ya, jadi sengaja saya tidak berkurban, padahal saya itu mampu, kata Abi Mas'ud. Untuk apa? Mukhafatan an yara jirani annahu hatmun alai. Saya khawatir kalau itu saya lakukan tiap tahun misalnya, saya khawatir tetangga saya ini menilai bahwa berkurban itu hukumnya wajib. Itu sahabat Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya. Adapun hadis yang dijadikan tadi
Misalnya man kana lahu sa'ah, bagi mereka yang punya kemampuan berkurban lalu tidak berkurban dan diancam janganlah yang mendekat ke tempat salat kami. Nah, setelah ditelusuri kualitas riwayat itu ternyata bermasalah. Dalam riwayat Ibnu Majah ada seorang perawi namanya Abdullah bin Ayyash. Abdullah bin Ayyash ini adalah perawi mungkar. Jadi kalau hadisnya perawi mungkar berarti hadisnya mungkar juga. Tapi setelah ditakhrij didapati satu riwayat tidak ada sahabat perawi namanya Abdullah bin Ayyash. Namun riwayat ini tidak sampai kepada Nabi, hanya sampai kepada sahabat. Maka dalam kajian kritik sanad dan hadis Nabi, hadis itu setelah menggandengkan keduanya diputuskan dihukumi bahwa hadis ini mauquf, artinya riwayat yang sampai kepada sahabat saja. Kesimpulannya bahwa hadis ini adalah perkataan sahabat, bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dinyatakan sahabat, itu benar. Ini adalah perkataan sahabat man kana lahu sa'a. Baik, saya kira demikian. Jangan berbahagia. Ada tanda bahwa sudah masuk waktu. Ya, saya kira cukup. Dan kalau tidak ada pertanyaan karena sudah masuk waktu, nanti beberapa mungkin di khutbah-khutbah Jumat jamaah bisa menambah pengetahuan terkait dengan tuntunan berkurban. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan untuk melaksanakan amalan-amalan spesial di 10 hari pertama, daripada puasa, ya, berkurban, ya, ibadah haji. Ya, kita doakan mereka agar mendapatkan kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan ibadah yang kadang tidak mudah, tapi butuh perjuangan dan fisik yang kuat, diberikan kesehatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.